Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo, selamat pagi sahabat Suara Teknika 107,7 FM. Kali ini bersama saya, ini host baru ya. Perkenalkan, nama saya Suardani, panggilannya Dani saja ya. Untuk edisi Rabu 7 Februari 2024, kita akan didampingi dan berbincang santai ya. Berbincang santai dengan kaprok dari desain, pemodelan dan interior bangunan ya, yang disingkat dengan DPIB, bersama Bapak Iwayan Chandra SPD MPD. Ya, benar Bapak ya? Benar. Iya. Bagaimana Bapak perasaan Bapak hari ini diwawancarai? Aduh, perasaannya gimana ya diwawancari oleh anak muda ini. Iya. Rasanya aduh gimana, ngetuk dikit lah. Oh, ngetuk, jangan ngetuk Bapak, nanti saya tambah ngetuk ini. Iya. Karena kita baru-baru pertama kali ya, kita disorot kamera, kita wawancara, tapi ingat Bapak, kita berbincang santai katanya ya. Yeah. Nah, sebelum memulai perbincangan santai ini, alangkah baiknya Bapak Wayan Chandra untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Bapak. Ini terima kasih pertama kepada Bu Dani yang mewawancarai, juga kepada Suara Teknika sebagai media informasi dan edukasi. Dalam kesempatan ini kami bisa memperkenalkan kompetensi kalian yang sekarang bernama konsentrasi kalian DPIB. Dari nama, kalau nama saya sudah diperkenalkan tadi, Iwayan Chandra SPD MPD. Yeah. Kemudian tugas di sini dan juga kami tamatan di sini juga. Oh, ya. Berarti tamatan di sini langsung bekerja di sini juga? Iya. Oh iya, pas. Jadi untuk jabatan sebagai kaprog di jurusan DPIB, ini dari tahun berapa kalau boleh tahu Bapak? Bercerita sedikit lah Bapak ya. Oh iya. Kami ceritakan dari awal ya. Iya, silakan Bapak. Ya. Kemungkinan sekolah ini kan didirikan tahun 80, tepatnya 1 Juli tahun 80. Kemudian ada perubahan nama dari STM Nasional ke STM Negeri Singaraja, itu 10 Januari tahun 81. Setelah itu sekolah ini dibangun dari tahun 81 sampai 84 selesai. Saya
masuk di sini tahun 82. Kemudian sebelum sekolah ini selesai dibangun, meminjam tempat di ST Negeri Singaraja. Tepatnya sekarang berada di depan Kelindis itu yang di Surapati. Oh, Surapati. Yeah. Oh iya, yang di Yeah. belakang. Setelah itu tahun 85 kami pindah ke sini, dapat mengenyam di sini 6 bulan. Kami memakai pertama sekolah ini dan aulanya itu dipakai perpisahan pertama kali dari angkatan tahun 85. Kemudian waktu itu sekolahnya besar seperti ini, hanya ada 2 jurusan. Jurusan apa aja kalau boleh tahu ya Bapak ya? Jurusan yang ada waktu itu adalah teknik bangunan dan teknik mesin. Oh, berarti dari dulu dua jurusan ini sudah ada sampai sekarang gitu Bapak ya? Ya, karena jurusan bangunan dan teknik mesin yaitu dari sekolah nasional, standar nasional berubah menjadi sekolah negeri. Berikutnya setelah di sini baru buka jurusan berikutnya yaitu listrik rasanya, baru otomotif, kemudian baru yang di sini umpamanya elektro, dan terakhir yang paling mudah itu adalah DJKT ya sama DKP ya. Kemudian tadi pertanyaannya dari kapan mulai jadi kaprok ya. Kami bisa jelaskan di sini ya. Sebelum ada jurusan DPIB tahun 88 kami mengajar di sini, itu ada di bangunan ada 2 jurusan, yaitu bangunan gedung dan bangunan air. Itu jadi satu jurusan? 2 jurusan. 2 jurusan, ya. Bangunannya beda? Bangunannya beda. Salah satunya Wakahim kita sekarang itu adalah bangunan gedung Pak Wayan Cawi, itu salah satunya. Kemudian seiring dengan waktu berjalan, tahun 94 bangunan air itu tidak ada peminat, hanya dibuka satu, itu bangunan gedung saja. Okay. Kemudian tahun 2000 teknik bangunan itu dipisah. Ada 3 program keahlian, yaitu TGB, teknik gambar bangunan, kemudian ada teknik perkayuan, ada teknik konstruksi batu beton. Yeah. Kebetulan waktu ada perubahan tahun 2000, saya sekaligus sebagai kaprok TGB. Kalau hitung-hitung sampai sekarang itu sudah 24 tahun jadi kaprok. Udah lama Bapak ya, sudah mendalami sekali bidang itu berarti Bapak ya. Yeah. Rasanya setengah jiwa kami sudah di sini rasanya itu, karena dari siswa 3 tahun, kemudian mengajar sudah 36 tahun di sini, tahun 88 sampai sekarang kan 2024. Kemudian jadi kaproknya dari lahir teknik gambar bangunan, kemudian tahun 2013 ya, kurikulum K13 berubah menjadi DPIB. Kemudian 2 tahun terakhir ini IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka, cuman DPIB tidak berubah, namanya tetap DPIB. Itu yang uniknya di sekolah ini, hanya DPIB yang tidak berubah. Iya benar sekali, ada 10 jurusan di sekolah semuanya berubah kecuali DPIB. Ya namanya saja namun. Baik Bapak, untuk sekilas menceritakan juga sebagai tugas kaprok, gimana, apa yang Bapak emban tugas itu sehingga Bapak bisa terus bertahan sebagai kaprok? Nah, begini ceritanya itu ya. Tahun 2000 itu kepala sekolahnya baru Pak Darmo Bandem. Saya ceritakan ya, saya mempunyai di sini 9 kepala sekolah. 9 kepala sekolah. 9 kepala sekolah. Pertama Pak Ida Bagus Rake selaku kepala sekolah waktu saya jadi siswa dan juga menjadi guru di sini. Kemudian ada Pak Kawi Sindu, ada Pak Sudarsana, kemudian ada lupa namanya itu yang guru semia di sini ada itu 1 tahun. Setelah itu Pak Darmo Bandem tahun 99 dia ke sini sampai 2010 datanglah Pak Nyoman Swastika. Setelah itu Pak
Darwis, Pak Darwis, ya. setelah itu Pak Ketua Baut, dan sekarang adalah Ibu yang paling kuat itu Ibu Nilon ya. Ya benar sekali ya, ibu kepala kita yang paling kuat ini Ya. ya, Ibu Nyoman Nilon. Itu 9 kepala sekolah. 9 kepala sekolah. Nah ini sebenarnya dari tahun 2000 itu sudah ada 4 tahun, 2 kali jabatan, 2008. Setelah itu diperpanjang, 2010 pergantian kepala sekolah. Kami semua kaprok kami kan demisioner, tapi dipilih kembali. Nah dipilih kembali, masih kami kepala sekolahnya Pak Nyoman Swastike sampai beliaunya Purna Bakti. Nah sampai sekarang nanti kalau ada pemilihan tak kasih yang muda-muda saja. Ya mantap ya. Untuk tugas Bapak sebagai kaprok, nah, ada nggak kendala ketika sebagai ketua ini di jurusan gitu ya? Biasanya ada sebuah kendala, ada solusi yang harus dikeluarkan, mengambil keputusan yang tepat ketika ada suatu masalah di dalam jurusan. Nah, bagaimana solusi untuk Bapak untuk kita bisa berbagi di sini ya sebagai ketua di dalam jurusan itu? Ketika ada masalah bagaimana Bapak? Nggih. Begini, kebetulan tahun 2000 teknologi kan makin canggih. Iya, Sebelum tahun 2000 kalau di teknik gambar bangunan itu, kalau menggambar itu kan masih pakai meja gambar. Tapi tahun 2000 itu ada edaran kita harus mengajarkan anak-anak dengan teknologi terbaru. Itu namanya AutoCAD. Nah karena waktu itu mungkin ya saya masih muda, mungkin karena ada Pak Susilo di atas. Sekarang juga masih muda Bapak? Rasanya. Iya. Rasanya. Terus tahun 2000 ada program baru, kemudian kami belum bisa mengajari anak-anak sebagai kaprok. Tahun 2002 terpanggil rasanya, dipanggillah ke Malang untuk pelatihan, itu 1 bulan. Kemudian 2003 lagi dipanggil, ada estimasi karena RAB juga harus memakai teknologi yang terbaru waktu itu. Kemudian 2004 lagi dipanggil ke Malang 1 bulan untuk mempelajari AutoCAD 3 dimensi. Nah itu perkembangan tahun 2002, 2003, 2004. Tiap tahun kami meninggalkan keluarga. Untuk apa? Untuk kemajuan anak didik kami dan sekolah ini. Kemudian karena waktu itu masih kami sebagai kaprok dan juga ikut pelatihan mendidik anak-anak lomba AutoCAD pertama itu LKS yang namanya sekarang tingkat provinsi. Tahun 2003 kita sudah bisa mendapat juara 3. Kemudian tahun 2005 kita dapat juara 2 dan 3. Kebetulan waktu itu saya membimbing Pak Indra Belo yang sekarang sebagai mitra di Dudi. Iya betul. Ya, Pak Indra Kalau tidak Atmaja. salah pernah mengajar di sini juga dulu ya, Pak Indra ya? Ya, Pak Indra tamat tahun 2005, melanjutkan ke Malang, kemudian mengajar di sini. Iya, betul. Kemudian tahun 2006 kami mengantar LKS anak tingkat nasional di Jakarta. Itu namanya Dharma Kusuma. Itu lihat bakatnya dari masuk. Begitu masuk PBDB sudah mau beli laptop. Orang tuanya datang, laptop. Nah, itu greget waktu tahun 2000 orang tua dan anak sama. Nah, sekarang dengan seiring waktu yang berjalan teknologi juga semakin canggih. Rasanya anak-anak sebenarnya ya kalau mau literasinya jalan, sebenarnya kan bisa melihat Mbah Google dan sebagainya. Iya, karena kan teknologi sudah canggih sekarang Bapak ya. Nggih. Bahkan siswa sudah memegang HP Android ya, tidak seperti kita dulu masih poliponik dulu gitu ya. Kalau sekarang sudah langsung Android ini, jadi lebih canggih daripada kita dulu ya Bapak ya. Nggih. Nah, dari sana kami lihat ya dengan pengalaman yang begitu panjang, pengajaran sebelum teknologi canggih sekarang itu anak-anak lebih fokus ya karena mungkin belum
jiwanya belum terpengaruhi oleh dunia luar mungkin. Masih asli Bapak. Masih asli. Nah sekarang anak-anak kalau kita kasih tugas proyek belum apa-apa udah merasa capek. Pas istirahat, mestinya dia istirahat, keluar jalan-jalan, yang diambil HP-nya. Begitu masuk, udah merasa capek. Nah itu yang dilihat untuk tantangan yang sekarang. Nah ini mungkin untuk nanti teman-teman yang masih punya jiwa muda, teman-teman yang masih lama masa kerjanya, itu untuk istilahnya sekarang kan upskilling. Upskilling. Ya kalau dulu zaman saya namanya update teknologi. Update teknologi sekarang udah berubah nama. Mungkin itu yang bisa dikerjakan oleh teman-teman untuk bisa anak-anak itu motivasinya lebih meningkat di dalam mengerjakan suatu proyek. Ya. Gini Pak ya, semestinya itu siswa yang kita pahami lah ya, siswa itu harus punya input dulu lah. Begitu ya Pak ya, input dulu yang bagus, nanti di akhir outputnya juga bagus ya. Proses tidak mengkhianati hasil gitu, biasanya wacana yang kita dengar setiap hari itu ya. Itu juga berpengaruh juga dalam dunia pendidikan Bapak ya. Nah untuk input, untuk di DPIB itu ada pasang surutnya. Kalau sekitar tahun 2000-an kita punya 2 kelas, kemudian 2000 di atas 2010 3 kelas, termasuk sekarang yang kelas 12 masih 3 kelas. Yang kelas 11 sekarang ada penurunan, ada 2 kelas, dan kelas 10 2 kelas. Sebelumnya itu kalau di DPIB itu sampai menolak. Nah itu mungkin karena sudah lama dibuka, kemudian anak-anak itu sudah beralih ke ada yang lebih menjanjikan mungkin. Nah itu mungkin anak-anak bisa ada penurunan tapi sedikit, tapi secara rata-rata masih diminati untuk DPIB. Iya, ini ya, jurusan DPIB kan sudah termasuk jurusan paling tua nih Pak ya. Ada 2 jurusan yang paling tua, yaitu mesin dan DPIB. Namun mesin dan bangunan. Ya. Namun minat untuk masyarakat ke jurusan itu kan masih tinggi. Nah, untuk ini ajang promosi ini ya, ajang promosi ya. Artinya begini Bapak, apa sih yang kita pelajari yang ada di jurusan DPIB ini sehingga nanti setelah lulusan output siswa ketika lulus itu apa yang akan didapatkan gitu. Untuk yang kurikulum baru sekarang IKM itu capaian kompetensinya di dalamnya itu ada 4 elemen yang harus dikuasai dalam konsentrasi kalian yang namanya sekarang. Iya, konsentrasi keahlian. Ya, ada elemen yang pertama desain pemodelan bangunan. Kebetulan saya sendiri yang megang. Itu adalah gambar AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemudian ada desain jalan dan jembatan. Kemudian ada pekerjaan utilitas gedung. Kemudian ada rencana anggaran dan time schedule-nya. Nah, itu ada 4 elemen utama di fase F. Kemudian di samping 4 elemen itu kita juga punya mata pelajaran pilihan. Kebetulan sekarang yang sedang dipakai oleh industri dan ini juga masukan karena di kurikulum kita kerjakan dengan industri ada masukan bahwa anak-anak harus diberikan SketchUp, maka di dalam mata pelajaran pilihan kita berikan pelajaran SketchUp. Untuk apa itu SketchUp Pak? Itu singkatan Pak ya? Itu salah satu aplikasi ya, karena aplikasi AutoCAD 3 dimensi terlalu berat dan terlalu lama anak-anak bekerja, maka ada aplikasi yang lebih baru namanya SketchUp. Nah yang sekarang uniknya untuk LKS sekarang itu semua tidak digunakan, digunakanlah program
aplikasi terbaru yang namanya Rapid. Nah, Rapid kemarin waktu LKS kami agak kewalahan. Untungnya ya alumni yang kuliah di luar Bali udah biasa pakai Rapid datang ke sekolah dan bercerita di kampusnya sudah dipakai Rapid. Nah, kita langsung rekrut untuk mengajari anak-anak dan juga sebagai tim juri kemarin. Sehingga anak-anak bisa ikut LKS walaupun dalam region masih kabupaten. Ya, namanya berusaha Bapak ya. Yeah. Harus usaha dulu biar ada hasil yang Ya, terbaik. ya. Dari pelajaran yang ada di jurusan DPIB, bidang-bidangnya, elemen-elemennya, kira-kira dari DPIB ini, kira-kira siswa yang setelah lulus sekolah ini, kira-kira kalau mau melanjutkan ke perkuliahan kan bisa Bapak ya? Bisa. Untuk jurusan DPIB, kira-kira jurusan apa yang akan diambil, yang bisa diambil sesuai dengan jurusan? Yeah. Kalau tamatan DPIB, kalau bekerja dulu ya, kan BMW ya bekerja, itu ada di konsultan perencana. Kebetulan anak DPIB setiap tahun direkrut oleh Pak Indra Atmaja. Jadi pekerjaannya Pak Indra Atmaja itu semua itu dari tamatan DPIB. Kemudian ada pekerjaan sebagai pengawas proyek. Di samping konsultan perencana juga ada pengawas proyek. Nah, untuk di pemerintahan itu di instansi pemerintah ada di PU itu banyak yang siswa DPIB, ada yang di pertanahan. Nah, untuk di BUMN itu seperti Wijaya Karya, Waskita Karya itu juga anak-anak DPIB banyak yang kerja di sana sebagai di samping perencana juga pengawas. Sebenarnya kalau mau bekerja ya dari HIM ya selalu membuat lowongan kerja untuk DPIB, cuman anak-anak sudah banyak yang bekerja. Nah, untuk yang banyak melanjutkan itu adalah ke arsitek ya. Setiap tahun anak-anak DPIB ada yang diterima di arsitek di UNUD, kemudian ada teknik sipil, kemudian yang paling banyak di Politeknik ya. Iya. Makanya saya ketika mendengarkan jurusan DPIB gitu ya, wah ini jadi arsitek nih di akhir gitu. Selalu di kepala saya itu begitu gitu. Yeah. Selalu arsitek dan arsitek, nggak ada yang lain. Memang begitu Pak ya. Selain arsitek kan bisa Bapak ya. Sebagai pengawas lapangan. Iya, pengawas lapangan. Ya. Ini bisa diceritain juga sedikit. Silakan Bapak. Kebetulan anak DPIB bisa kerjasama dengan BJKW wilayah 4 Surabaya ya, Balai Jasa Konstruksi wilayah 4 Surabaya. Anak DPIB sudah diuji sertifikasi itu dari tahun 2019. 2019 berarti sudah 4 tahun. 4 tahun dan yang terakhir kemarin itu tahun 2023. Itu yang langsung menguji dari LPJK Surabaya. Nah, sebelum tahun 2019 juga anak-anak itu diberi pelatihan oleh BJKW wilayah 4 Surabaya dan tempatnya dipindah tidak di sekolah tetapi di Hotel Sunari. Nah, di Hotel Sunari saya lihat anak antusias ternyata belajar jika tempatnya itu ada perubahan lah sedikit. Iya, biasanya kalau di luar sekolah antusiasnya timbul Bapak. Yeah. Kalau di dalam sekolah banyak sekali alasannya, ada ngantuk, ada begini, jadi susah ya. Kalau keluar sekolah itu siswa tuh lebih suka gitu. Belajar di lingkungan luar gitulah selain di sekolah gitu. Kemarin dicoba pelatihannya di sekolah juga oleh BJKW 4 Surabaya, Tekla namanya yang berbasis BIM ya, Building Informasi Management. Itu ternyata anak-anak yang ikut hanya setengahnya dari jumlah keseluruhan. Padahal kita kan buka semuanya. Tetapi begitu ada pelatihan kita bawa keluar, yang minta kan dari BJKW, itu anak-anak semua datang ke sana. Nah itulah bedanya kalau di sekolah, padahal ini gratis. Nah untuk perkembangannya sekarang sangat pesat karena harus berbasis BIM. Nah salah satunya tadi udah yang ceritakan itu adalah Tekla untuk struktur, kemarin sudah ada pelatihan dari BJKW tahun lalu.
Kemudian yang terbaru sekarang itu adalah rapid. Di mana kalau rapid itu kami cetaknya sedikit sekalian promosi ya. Iya, nggak apa-apa Bapak ya, sekalian Ya. ini. Kami sebagai guru melihat anak-anak bekerja waktu LKS tanggal 29, 30, 31 Januari kemarin. Begitu buat denah sudah muncul potongannya, sudah muncul 3 dimensinya, bahkan animasinya. Nah itulah kecanggihan update teknologi yang sekarang yang terbaru. Berarti kita di bangunan sebenarnya sudah tidak bisa tinggal diam, kita harus ikut teknologi yang terbaru. Iya betul ya, teknologi setiap tahun itu berubah-berubah Bapak. Jadi semakin tahunnya maju, teknologinya juga harus maju. Kitanya juga harus semakin belajar gitu jadinya Pak ya. Yeah. Kalau saya tahu di jurusan DPIB ini guru-gurunya itu sudah pada berumur gitu ya, yang masih muda sedikit. Jadi tapi untuk kelas Bapak, ikhlas Bapak ya. Itu kayak seperti Bapak masih ada niat untuk terus belajar gitu. Yeah. Itu saya salut sekali lihat Bapak ini. Iya, kawan, yang merasa jiwanya muda, tapi umur tidak bisa dipungkiri kan itu ya. Iya. Nah, Senyumnya juga masih muda nih Bapak. nanti di DPIB ada yang masih muda, itu Bu Puput ya, itu masih muda mungkin. Kalau belajar teknologi yang terbaru Luar biasa Bu Puput nih. Ya tidak bisa diragukan lagi. Nah kami ini seperti saya masih 2 tahun lah bisa senyum-senyum sama Bu Dani di. Iya masih lama itu Pak, 2 tahun Bapak. Iya. Tapi rasa kalau bisa ya kepingin juga ikut yang sekarang update teknologi, cuman kan ada persyaratan untuk diklat itu. Iya. Ya, okay. Ya, baiklah, demikian perbincangan santai pagi hari ini bersama Bapak Iwayan Chandra sebagai kaprok dari jurusan DPIB. Maaf Bapak, saya nggak lengkap ya. Bapak Iwayan Chandra SPD MPD ya. Ya. Yeah. Kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya. Selamat pagi, sampai jumpa. Berdayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Hai Sobat Teknika, pengen gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu? Pingin gaul dan update musik terkini? Di sini tempatnya di 107,7 FM Suara Teknika. Suara Teknika.